Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Avendius YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Avendius Susanto Bella. Saya salah satu mahasiswa dari TIPA Santo Sirilus Ruteng tingkat 1 semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Pemerintahan arti demokrasi menurut Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, teori Aristoteles klasik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang ke B, teori abad pertengahan. Demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law pada konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang kedua, demokrasi kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang memenuhi sistem sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang pemerintahan yang murni. Sistem demokrasi ini dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama itu demokrasi proaktif, kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler, yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. Yang ke B, demokrasi pembangunan. Demokrasi yang ditandai oleh konsep atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsepsi mampu mengembangkan kekuasaannya dan kemampuannya. Di samping itu juga menempatkan partisipasi demokrasi sebagai jalur pusat menuju pengembangan diri. Yang ke C, demokrasi equilibrium, penyimbangan nilai partisipasi dan partisipasi apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesuai dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Yang terakhir itu demokrasi partisipatoris, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang berdemokratis tanpa adanya perubahan terlebih dahulu dalam ketaksimbangan sosial dan kesadaran sosial, tapi juga tidak dapat mencapai perubahan demi ketaksimbangan sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu. Yang ketiga itu pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifatnya dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, merupakan demokrasi Indonesia, yakni diterima
sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Dan yang keempat itu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan. Politik demokrasi mempunyai peran penting dalam masyarakat dan dalam tatanan suatu negara. Tanpa adanya suatu demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintah, bahkan hilangnya kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat komponen mendukung dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Yang kelima itu mengapa perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul dari berbagai media jejaringan. Yang pertama itu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi partai politik. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Dan yang kedua, adanya partisipasi partai politik disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Yang ketiga itu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua sumber nilai yang berasal dari Islam. Dan yang ketiga sumber nilai yang berasal dari Barat. Yang berikut itu perkembangan demokrasi di Indonesia sampai pada masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yakni yang pertama itu masa Republik Indonesia yang pertama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan demokrasi konstitusional. Yang kedua masa Republik Indonesia kedua dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga masa Republik Indonesia yang ketiga yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir itu masa Republik Indonesia yang keempat yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang yang dinamakan yaitu masa reformasi. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.